pakai lelucon saja ya. Saya ketika masuk ke kandang singa, yang tadinya saya berubah menjadi Power Ranger di dalam kandang singa itu. Begitukah perumpamaanmu? Perumpamaannya dengan Yesus apa? Kalau dia Tuhan, baru dia datang ke sini menjelma sebagai manusia, apakah itu Tuhan sebetulnya? Itu kan, kok pikiran macam apa? Satu, dua, kau bilang tadi bahwasannya Yesus itu manusia, Yesus juga Tuhan. Tetapi kita memahami, saya ulangi kalimatmu ya, tapi kami Kristen memahami bahwasannya ada Tritunggal. Ngapain kamu tambah-tambahin Tritunggal itu? Mau satu, dua, atau Tritunggal? Berarti kan kamu sendiri yang memahami. Kan nggak ada dalam ajarannya. Kan kalimatmu seperti itu tadi. Kita memahami, berarti pemahaman dia aja, pemahaman saja sebagai orang Kristen. Tetapi ajarannya nggak ada tuh Tritunggal. Sudah? Nah terus, apakah kamu sebagai orang yang beragama tidak punya perumpamaan historis yang kamu pakai dalam ajaran agamamu sehingga kau pakai kandang singa tadi? Kenapa kamu nggak pakai domba tadi sesuai julukan dalam agamamu? Kan anak domba. Sudah? Kenapa harus singa? Sudah? Diam dulu, saya mau ajarin kamu di sini. Kamu diam dulu, belum? Diam aja dulu. Oh, berarti enggak orang apa kamu ini? Enggak beragama, tapi satu-satu pertanyaanmu nanti jadi bingung saya banyak kali. Dari tadi kamu baru berhadapan satu dengan saya sudah bingung bagaimana kamu berhadapan dengan yang lain. Makanya kan saya bilang, jelaskan jangan secara akalmu, secara isi kitabmu saja. Karena kamu yakini pun kitabmu itu, kitab sucimu. Jelaskan saja isi kitabmu untuk memahami Tuhanmu itu seperti apa. Tritunggal kah? Tunggal kah? One by one kah? Umpamanya anak singa kah? Anak domba kah? Domba yang sesat kah? Singa yang sesat kah? Kan biar jelas. Jadi kan agama otomatis punya bahasanya sendiri dalam keagamaan. Akademisi pendidikan punya bahasanya sendiri untuk membahas, mengkupas itu, menjelaskan itu. Kenapa kamu pakai istilah yang lain? Malah kamu tunjuk saya, kalau Bang Kursi tadi masuk kandang singa, sejatinya Bang Kursi atau bukan yang masuk? Ya jelas saya ya dimakan. Sudah? Diam dulu, saya mau ajarin kamu di sini. Diam dulu di situ. Katanya mau mengetahui agama lain. Enggak, kamu tapi sudah tahu. Kau diam dulu. Diam dulu. Tuh toke. Diam dulu, ada toke. Diam dulu sebentar. Toke. Sebentar, saya pause dulu, ada toke ini. Toke. Aduh. Toke, oke. Sudah kok toke? Sudah selesai kok belum? Oke, sudah mantap. Hanya toke yang berbicara tanpa ada orang berbicara lainnya. Karena dia nggak punya otak, manusia punya otak. Jadi orang berbicara, dia diam dulu. Oke? Jadi gitu, kamu jelaskan saja pakai ajaran agamamu, pakai historis, pakai perumpamaan agama. Namanya agama, kalau kamu yakini dia sempurna, pasti punya bahasa untuk menjawab menentang orang yang nggak beragama. Katanya sempurna, katanya masuk akal. Kok umpamanya singa dalam kandang, mana yang diumpamain saya, mana mau dimasukin kandang singa. Jelaskan dulu definisinya secara keagamaan. Bertindak apa yang saya maksud tadi? Istilah. Kenapa kalau Tuhan itu? Oh, sebenarnya ini dulu. Saya tanya dulu sebelum ke situ. Percaya enggak kamu bahwa Tuhan itu bisa berubah wujud apa saja? Kamu percaya nggak saya bisa berubah jadi apa saja? Percaya? Enggak. Ya sudah. Ya karena kau manusia, kita kan bicara Tuhan, bicara Allah. Ya ilah. Bos, yang kau bicarakan kan kau tanyakan masalah kalau keimanan. Kalau saya saja. Hanya kamu pintar, tapi bego sekali kamu jadi saya jawab.
Kalau kamu tadi bilang, percaya nggak kalau Tuhan bisa berubah menjadi apa saja? Itu pertanyaanmu. Kalau saya saja yang derajatnya lebih rendah menurutmu, saya manusia, Tuhan di atas saya, itu saya mau menjadi hewan saja, mikir 2 kali saya. Yang kamu bahas Mikir 2 sekarang kali. ini apa sekarang? Yang kamu bahas Saya- sekarang ini apa? enggak, Kamu mau mencari kebenaran atau mau debat kusir di sini? Iya, justru supaya tumbuh pikiran baru karena berdebat kamu pakai logika singa. Tak usah kamu Logika mengajari saya masih apa standar yang mau singa. kamu cari. Kamu kan katanya kamu nggak ada agamanya, artinya kamu ateis, tidak mengenal Tuhan. Harusnya kamu Justru, banyak gini, mendengar gini, dan gini, bertanya, gini. bukan mengajar-ajari orang. Bukan gini, kamu kan sudah menjelaskan. Kalau kamu tidak tahu mengenai Oke, agama, gini. kamu bukan mengajar-ajari orang, kamu bertanya, mendengar. Iya, gini. Faktanya, Bodohnya kamu. gini, faktanya orang yang tidak meyakini kok bisa lebih pintar daripada yang mempercayai Tuhan saat ini. Kan begitu. Sekarang yang mau kau tanya apa? Biar saya jelaskan itu aja. Nah, tadi kamu Usah sudah banyak jelaskan. mencele-mencele. Enggak, tadi kamu sudah menjelaskan Tuhanmu gini. Yang saya jelaskan itu kamu nggak nangkap apa yang saya maksud. Bukan Yang saya nggak maksud nangkap. itu Tuhan Karena bisa penjelasan. berwujud apa saja karena selalu ada orang yang mengatakan, kenapa Tuhanmu manusia? Kenapa Tuhan manusia? Makanya saya berumpamakan kalau manusia masuk ke dalam pandang singa. Oke, Yang sekarang menjadi gini. pilihan dimakan Apakah atau Tuhanmu sebentar gini, dulu. oke gini. Tuhanmu katamu kamu bisa jadi apa saja. Tuhanmu bisa jadi babi kah tidak? Kamu jangan bertanya tapi menyimpulkan. Loh, saya Ya. tanya, Tuhanmu bisa jadi babi kah tidak? Itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanyaanmu Ya. seolah-olah bertanya tapi kau menyimpulkan. Oke, kalau Katanya gitu kamu Tuhanmu dosen bisa tapi menjadi bodohmu toke kah tidak? bertanya nggak Tuhanmu apa-apa bisa jadi kamu. toke kah tidak? Jaga bahasanya. Saya Kamu koma, itu saya bertanya, kamu itu bertanya, jangan menyimpulkan. Ya, iya. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang kamu sembah bisa berubah menjadi hewan atau tidak? Kamu tuh jangan, aduh, ini gimana ini? Jangan menyimpulkan kemana ke sini. Kamu itu bertanya, bisa nggak Tuhan berubah apa saja? Titik, udah. Kan katanya apa saja. Oke, apakah Tuhan bisa jadi meja? Iya, udah katanya apa saja, jangan simpulkan. Ya. Bilang aja sekalian sebagai Rasid, bilang aja sekalian gitu. Jangan Ini simpulkan pertanyaanmu. gini. Ini coba Bang Rasid ketik itu apa itu mania. Nah, ini orang kena mania sudah ini. Ah, makanya kamu itu sebenarnya dari pernyataan-pernyataanmu itu kamu sebenarnya udah mengarah imanmu mau ke Islam. Nggak masalah. Cuman ketika masuk orang Kristen seperti itu, kamu sudah mental, sudah tidak mau menerima. Makanya terlalu banyak argumen-argumenmu itu tadi, aduh gimana Bang ya? Sudah menolak gitulah. Karena Gini kamu ya. bertanya menyimpulkan. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, pernah saya baca Gini. orang yang paling Gini, bodoh gini, adalah gini. orang Gini, kan saya yang sudah bilang, saya sudah memberitahukan bilang. sesuatu Dari- yang tidak diketahuinya. Sudah dijelaskan sama Rasid tadi dari awal kamu Orang yang masuk, tidak bahwasannya mengetahui sesuatu itu, si tapi Rasid seolah-olah sudah tahu menjelaskan dia kepada saya tidak mau bahwasannya bertanya. pertanyaan ini bukan cuma padamu saja, pada yang lain juga saya cerita. Benar enggak Cuma kamu ini dia tidak sudah punya menjadi agama? pada Benar kita enggak kamu semua. ini tidak punya agama? Saya tanya dulu. Benar enggak kamu tidak punya agama? Betul. Ya udah, makanya kamu bertanya dan mendengarkan. Jangan ngajari orang. Oke, sekarang kalau menurut akal saya nggak masuk akal apa? Saya Sekarang nggak boleh dari bertanya. sekarang. Apakah saya nggak boleh bertanya Kamu kalau nggak bertanya, masuk akal? Kamu bertanya itu Enggak, jangan pertanyaan saya, bentuk kalau menurut pertanyaan saya nggak masuk menyimpulkan. akal nih, Udah. sebagai manusia, Kalau kau apakah nggak boleh bertanya, kamu mau kemana? Misal. Iya, makanya saya kamu bertanya. mau ke Jakarta. Ya, Kamu menyimpulkan orang ke Jakarta sementara belum dikasih tahu samamu. Bertanya itu jangan menyimpulkan, biar pintar kau sedikit. kau bilang tadi kau mau kemana. Sekarang saya tanya, apakah saya kan belum ada arahnya. Saya nanya supaya jelas, klarifikasi ini Tuhannya betul sejati Tuhan atau bukan. Salah saya tanya. Enggak, kalau itu kamu tanya, kamu bilang enggak salah. Cuman Ya ketika sudah. kamu bertanya seolah-olah kamu sudah pintar sekali, terus kamu bertanya, memberikan pertanyaan yang sifatnya menyimpulkan. Itu namanya pertanyaan bodoh itu. Yang mana yang saya simpulkan? Nggak ada yang saya simpulkan. Saya simpelnya bertanya. Baru bilang aja sekalian, bisa nggak Allahmu berubah menjadi babi? Kan kau menyimpulkan perubahannya masuk ke babi. Di situ letak kebodohanmu. Katanya nggak beragama. Kalau nggak beragama, contoh saya tidak tahu ke Jakarta. Saya bertanya, kalau ke Jakarta naik apa?
Gini. Saya udah bisa nggak ke Jakarta naik kuda? Itu kan sudah sekarang menyimpulkan. sekarang saya tanya jawab saja 5 pertanyaan. Ini 5 spesifik membuktikan bahwasanya Tuhanmu. Ya, silakan, monggo. Tidak, 5 spesifik. 1 saya tanya, apakah Tuhanmu Yesus Kristus atau bukan? Apakah Tuhanmu Yesus Kristus atau bukan? Ya. Memang itu kan namanya. Memang iya. Oke. Kedua, apakah Tuhanmu itu dilahirkan dari seorang manusia yang namanya Bunda Maria? Betul. Oke. Apakah Tuhanmu ini menciptakan langit dan bumi sebelum adanya manusia? Betul. Oke. Pertanyaan keempat. Apakah seorang Kristen ini harus mengimani Alkitab yang diyakini sampai saat ini? Betul. Oke, yang kelima, tidak mungkin ajaran itu sampai tanpa ada yang memerintahkan ajaran itu. Betul atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin suatu perintah ajaran sampai kepada kamu sebagai hamba kalau tidak ada yang mengajari. Betul. Oke. Dari 5 kesimpulan itu, saya menyimpulkan bertolak belakang dengan jawabanmu barusan. 1, kamu bilang tadi Tuhan dilahirkan, ya. Tetapi secara ini Tritunggal. Nomor 2, kamu bilang tadi, apakah Yesus manusia? Dia Tuhan. Dia menciptakan sebelum manusia ada, langit dan bumi dia ciptakan. Berarti orang Ibunda Maria itu kan orang sebelum Yesus. Karena Yesus lahir dari dia. Kan begitu logikanya. Ya. Ah, ya udah, berarti kan bertolak belakang. Yang mana bertolak belakang? Ya, elah. Kamu bilang Allah menciptakan langit dan bumi sebelum ada manusia, ya betul. Oke, sip. Sampai di situ Kemudian saya pada sepakat. hari Allah ke-6 menciptakan langit dan bumi sebelum manusia. Sip. Teman-teman 2000 orang sepakat. Sebelum ada manusia, Ya. Tuhan lebih ada di atas muka bumi. Dan Sip. pada Sampai di situ. hari ke-6 ia menciptakan manusia segambar dan seturut rupa Allah. Oke. Pertanyaannya, Setelah kok manusia, bisa- dengar dulu, jangan Enggak, terus udah, bertanya. sebentar Biar dulu, saya jelaskan. saya masih Kalau banyak-banyak bertanya, kamu saya masih bertanya, bertanya. nggak bisa. Diam dulu. Diam Nggak dulu, saya ngerti masih kamu bertanya. nanti kalau banyak-banyak pertanyaanmu. Kamu bilang, Kamu kan ateis. Allah Biar ngerti kamu. menciptakan Kamu kan langit dan ateis, bumi biar ngerti dan kamu tidak satu-satu. termasuk manusia kan? Oke, sampai di situ kita setuju. Dengar Tapi dulu. Kamu kan sebentar bertanya, biar saya dulu, jelaskan kamu sebentar satu-satu. dulu. Kamu diam dulu, saya ajarin. Logikanya ngawur. Saya mau Tapi masuk ajaran. kamu mengajari ateis. Gimana kamu nggak ada agama mengajari yang punya agama? Loh, tetapi ajaran Gimana caranya itu? Ya saya tentang dong. Gimana sih? Biar saya jelaskan. tapi nggak Makanya masuk dengar akal. dulu. Ngapain Ya, saya biar ikut masuk akal, bodoh? dengarkan. Kamu jangan bertanya terus. Bos, pertanyaan Nah, sih itu kamu mengajari adalah orang yang salah punya satu agama, ilmu kamu sendiri tidak pendidikan. punya Makanya saya agama. tanya. Bertanya itu lebih penting dalam Kamu ilmu kan tidak pendidikan. beragama. Supaya saya tahu, saya bertanya. Tapi kalau jawabannya nggak Kamu masuk kan tidak akal beragama. dalam pendidikan, suatu Kamu kan kesalahan tidak itu harus beragama. dikoreksi. Jangan sampai kebodohan Kamu kan itu tidak diperpanjang. kamu kan tidak beragama. Kamu kan tidak beragama. Tetapi kok bisa saya lebih pintar dari kamu? Dari mana kamu tahu? Lah itu jawabanmu. Kamu masih bertanya udah nggak becus. Ih. Menyimpulkan pertanyaan. Apa yang saya simpulkan? Kamu itu bertanya, bisa nggak Allah mau berubah jadi babi? Pertanyaan menyimpulkan itu. Makanya kalau kau tidak punya agama, tanyalah yang beragama, bisa terangkan. Kamu jangan ngomong terus. Satu-satu, banyak kali pertanyaan nanti jadi bingung orang. Oke, sudah di antara 5 itu ya. Saya satu dulu. Satu, kita konsisten satu. Oke ya, satu-satu. Apa? Coba, dua lupa Kamu saya bilang baca tadi, pertanyaanmu. Tuhan bisa berubah menjadi segalanya, betul? Enggak termasuk itu dari yang 5 kau tanyakan tadi itu. Dari yang 5 itu apa? Kan termasuk itu, sudah di dalamnya, kan dia Tuhan. Ulang dulu pertanyaanmu yang 5 itu. Tadi Oke. kau bilang ada 5 pertanyaanmu, ulang itu. Oke, pertanyaan pertama, apakah Tuhanmu manusia atau bukan? Iya. Oke. Terus yang mau kamu ketahui dari situ apa? Oke, nomor 1, kita kulas dulu nomor 1 ya. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Gimana itu? Apakah Tuhanmu itu manusia? Dia berarti Tuhan Aku bilang tadi. bukan. Udah aku bilang
jangan bertanya kamu itu dengan menyimpulkan. Ya ilah. Kalau kau bilang apakah Tuhanmu manusia atau bukan, saya jelaskan. Itu. Iya kan kamu bilang tadi, Kenapa? kamu sudah jawab. Apakah Tuhanmu manusia? Iya atau bukan? Iya. Oke, stop. Pertanyaan selanjutnya. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan tetapi manusia. Kenapa kamu simpulkan seperti itu pertanyaanmu? Itu pertanyaan pertanyaanmu iya jawab kamu atau sendiri? tidak? Iya atau tidak? Enggak usah kamu bertanya kayak pengacara kamu. Ya. Kamu itu bertanya, jangan simpulkan, udah. Biar kamu punya pengetahuan. Kalau kamu mau tahu, jangan simpulkan. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan, berarti manusia. Ya kau sudah menyimpulkan di situ. Biar tahu Gini. kamu cara bertanya yang Oke. benar. Katanya kamu Oke, pintar. gini aja, saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan. Tuhanmu manusia apa Tuhanmu manusia atau bukan? Gitu aja. Manusia yang Tuhan yang menjadi manusia, udah. Tuhan yang menjadi manusia. Iya. Tuhan yang menjadi manusia melalui Iya, perantara. Tuhan saya manusia, udah titik. Sesuai pertanyaanmu. Udah, nggak usah Oke, pertanyaan. Tuhanmu manusia. Kalau begitu, Iya. setara otaknya dengan saya. Kalau begitu, saya nggak perlu lanjutkan lagi itu diskusi itu. Yo, orang manusia kok. Bagaimana? Tadi kan sudah saya tanya. Bisa nggak Allah itu manusia, berubah wujud setara apa saja? dengan saya. Iya, kamu bilang. Tadi kan kamu tanya. Bisa nggak Allah itu? Saya tanya sama kamu tadi. Bisa nggak Allah itu berubah wujud apa saja? Iya. Dia berubah wujud jadi manusia melalui kelahirannya. Terus kamu mau protes apa? Mau cari-cari Allah? Hebat kali kamu. Sudah, Yesus itu setara dengan saya, manusia biasa saja dia itu. Kalau begitu. Itu manusia kok. Sekarang Bagaimana? kamu itu Otak sama mau punya tahu jawabanmu saya atau gimana? kuliah, saya sekolah, saya sama. Makan nasi Jadi kalau sama. itulah yang saya bilang tadi. Banyak orang Tuhanmu manusia. Emangnya kalau Tuhan itu jadi manusia, siapa yang melarang? Siapa yang protes? Ya sudah, saya hanya Emangnya kalau dia jadi mau tanya, karena kita punya Sekarang kesimpulan. saya mau tanya sama. Sekarang saya gantian bertanya ya. Enggak gini, Gantian karena bertanya manusia ya. setara di hadapan Sekarang Tuhan. gantian bertanya Berarti ya. si Yesus ini Tuhan, kita setara. Yesus setara dengan Sekarang saya di gantian hadapan bertanya ya. Tuhan. Begitu. Sekarang gantian bertanya ya. Apa pertanyaanmu? Sekarang gantian bertanya ya. Apa pertanyaanmu? Sekarang gantian bertanya ya. Ya, apa pertanyaanmu? Kan gimana ini seperti ini katanya mau Iya, iya, jawab. mengetahui, Oh, tapi siapa udah tiga kali kau pikir saya bulan tulis, naik Kak? tensinya. Bulan naik tensinya. Kamu itu sebenarnya tidak mau mencari kebenaran. Sudah tanya. Mau debat kusir aja, ini kamu. cara diskusi begini. Tepat, jelas, cerca Mau dia. debat- Memang begitu cara bicara. Kamu itu mau debat kusir aja sebenarnya. Cepat. Ya. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya sama kamu. Apa? Di mana tempat tinggalmu? Papua. Kalau kamu datang ke Sumatera, apakah kamu jadi berubah bukan kamu lagi? Hah? Hah? Si kursi pergi ke Jakarta. Apakah kamu berubah menjadi si meja? Tetap si kursi kan? Maksudnya? Ya apa enggak? Kalau kamu dari Papua, datang kamu ke Jakarta, Nah, kamu berubah nggak jadi si meja? Kan kamu tetap si kursi kan? Interupsi Bang, ini bukan debat kusir tapi debat kursi. Nah, jadi sekarang yang mau saya bilang apa? Kalau Tuhan, kalau Allah itu datang menjadi manusia, kalau Allah itu datang menjadi manusia, emangnya kenapa? Kalau sudah jadi manusia, dia sudah jadi gak Tuhan lagi, begitu? enggak sangkut pautnya saya ke Jakarta sama saya ke Sumatera maksudnya? Saya buat itu percontohan supaya otakmu jalan. Orang percontohannya saya tidak nyambung kok percontohan. Tuhanmu sudah jadi manusia, berarti kan Tuhanmu kan manusia, iya. Berarti bukan Tuhan dong kau bilang. Jadi kalau dia datang menjadi manusia, siapa bilang jadi bukan Tuhan? Kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Bukan, Emangnya pertanyaan kamu siapa? saya Sumatera sama Jakarta tadi hubungannya apa kok perumpamaan tadi? Berarti otakmu nggak nyambung. Udah, yang gampang-gampang aja lah. Oke, begini. Saya tahu kau lapar, tahu sebetulnya kau tahan, tapi Fatir coba bagi dia roti dulu, Kak.
Intinya begitu. Kalau kau bilang Tuhan manusia, saya Sebenarnya nggak ada. Cuma saya nggak akan Kamu itu memperdebatkan sebenarnya kau mau bukan Tuhan mau manusia mencari kayak kebenaran kamu itu. atau tidak. Cuma saya butuh konsisten dalam ajaran saja sebetulnya. Tuhan Kan saya sudah konsisten. Kamu bilang, kamu tanya, Tuhanmu jadi manusia, menjadi manusia. Iya, Tuhan saya menjadi manusia, sesuai dengan yang diterangkan di Yohanes. Pada mulanya firman itu Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, kenapa Dan berubah jadi firman Yesus? itu menjadi manusia. Iya, kenapa berubah jadi Firman Yesus? itu menjadi manusia. Iya, kenapa berubah jadi Lahirlah Yesus? dia yang sesuai. Dengar dulu. Iya, kenapa berubah jadi Yesus? Kan itu Kamu- faktanya. Kamu kan tidak punya agama. Dengarkan. Iya, bukan berarti saya tidak Tidak tahu dan kamu. tidak punya akal. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu bertanya-tanya? Ya makanya kau siapa tahu kau punya kesimpulan yang masuk akal ajaranmu. Kalau kamu sudah tahu, apa kursi? Kamu mau ke Jakarta? Iya, kamu sudah tahu kamu mau ke Jakarta kan? Jakarta lagi. Gak mungkin kamu bertanya-tanya mau ke Jakarta kursi. Ya, kalau kamu sudah tahu mau ke Jakarta jalannya dari mana, nggak mungkin kamu bertanya-tanya. Ini kamu seolah-olah nggak tahu, tapi seolah-olah lebih pintar. Dia cari banyak, nggak mau mendengar. Kamu kan saya ikuti pertanyaanmu. Tuhanmu manusia, Tuhan saya manusia karena dia menjadi manusia lahir melalui perawan Maria. Oke, Karena gini. mengimani Gini, Mas. firman itu telah Ini menjadi jelas, mengikuti jelas. akal Aku pikirannya. ingin tahu kesimpulan keilmuan. Gitu ya? Terakhir saja, terakhir. Saya konsisten terakhir. Maria Apa? adalah seorang manusia. Kita percayai apa? Ya. Saya meyakini karena historisnya menulis begitu. Maria, Bunda Maria adalah seorang manusia. Dia seorang perempuan. Dia satu-satunya perempuan di atas muka bumi yang bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki. Oleh apa? Historis agama menyatakan itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga Maria bisa melahirkan, bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki. Oke, Tuhan kasih anugerah ibaratnya mukjizat ke perut Maria itu. Oke, lahirlah anak itu, manusia yang dilahirkan. Namanya Yesus. Kok tiba-tiba jadi Tuhan? Katanya manusia yang dilahirkan. Tetapi saat ini Yesusnya disembah oleh manusia. Tuhan kasih anugerah lewat perut Bunda Maria untuk melahirkan manusia tanpa disentuh laki-laki. Oke, manusia biasa katanya yang lahir. Sip, oke sampai gitu. Tetapi sampai di situ, jadi Tuhan. Gimana itu? Kamu baca enggak? Itu yang lahir dari Maria itu siapa? Manusia, Yesus. Bentar, Ros, bentar. Aduh, memang manusia Yesus. Sesimpel itu kamu menjawabnya gitu ya. Ya, historisnya bilang begitu. Masa berarti historisnya tipu dong? Engkau akan melahirkan anak Allah. Ya, ilah, Rasid. Yang kerajaannya tidak berkesudahan. Dan kau menamanya Yesus. Jadi kalau dia datang ke dunia ini menjadi manusia, jadi permintaanmu dia langsung datang aja begitu. Dia Bukan harus memenuhi permintaan. bagaimana manusia melahirkan bagaimana supaya dia bisa berbaur dengan manusia. Enggak dijawab Supaya dong, manusia dijawab. itu bisa Jangan menerimanya dan menjabarkan. memahaminya. Kau menjawab, jangan kesana kesini menjawab, jawab saja. Menjawab saja. Justru kau kawan yang bertanya selalu menyimpulkan. Kok bisa jadi Loh, manusia? kok Kok bisa jadi menyimpulkan? Tuhan? Pertanyaan saya terakhir Udah, gini itu, aja. Maria Sepertinya melahirkan udah gini manusia aja. namanya Yesus. Aku- Sekarang Yesusnya jadi Tuhan. Kok bisa manusia jadi Tuhan? Saya sudah nangkap gimana cara berpikirmu dari cara bertanya. Ya, udah kan? Nah, kalau orang bersekolah itu dia karena tidak mengetahui segala sesuatu makanya bersekolah, ya kan? Makanya dia belajar kepada guru. Nah, jadi ketika dia tidak tahu dia bertanya dan mendengarkan diam, kamu tidak, ya kan begitu kan? Nah, jadi kalau kesimpulannya, saya itu menyatakan Tuhan Gimana itu, sebelumnya? Yesus itu sebagai Tuhan dari semua perbuatannya menunjukkan nilai-nilai kebaikan dan kasih dan kebenaran. Contoh, Darah Yesus. kasihilah sesamamu.
kasihilah musuhmu, bukan seperti yang dikatakan Muhammad, perangilah musuhmu. Justru Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik terhadapmu, apakah jasamu? Justru kalau kamu bisa mengasihi orang yang menjahatimu, itulah yang membuat besar upahmu di surga. Yesus tidak mengajarkan perangilah musuhmu. Iya, menjual agama dan menjatuhkan agama orang lain gitu ya. Jadi dengan itu, ya kan? Dengan itu makanya saya pilih dia sebagai Tuhan saya karena mengajarkan Aduh, nggak ada ini. kebenaran dan kasih. Di mana ada ajaran seperti itu? Saya tanya dulu kamu. Yang mengajarkan supaya mengasihi orang yang membenci kita dan menduakan orang yang mengutuk kita. Di mana kamu dapat ajaran seperti itu? Itulah yang membuat saya mengangkat dia sebagai Tuhan. Yesus itu kan tidak pernah meminta diucap supaya dia dikatakan Tuhan. Kita yang mengatakan dia Tuhan. Bukan Yesus yang mengatakan aku ini adalah Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengatakan itu. Gini ya, saya Kita gini, yang saya mengatakan dia Tuhan. gini, saya kasih perumpamaan ke Bang Fatir ya. Coba gini ya, saya mulai dengan Bang Fatir dulu. Kamu kamu diam dulu ya murid ya. Ini Bang Fatir, saya mau uji Bang Fatir tentang ketuhanan Bang Fatir ini. Ya ateis, silakan ateis. Bang Fatir agamanya apa Bang Fatir? Muslim, Islam. Islam, oke. Siapa Tuhan Bang Fatir? Allah. Oke. Apakah Tuhan Bang Fatir itu manusia? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah Tidak ada diperanak. apakah ada orang di atas muka bumi ini sebelum Tuhannya Bang Fatir? Tidak ada. Apakah Tuhan Bang Fatir diperanakan dari manusia? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Apakah Bang Fatir dalam ajarannya, dalam agamanya, punya bahasa, punya tata cara, ritual beribadah? Apakah diajarkan di dalam keyakinan Bang Fatir? Diajarkan. Apakah semua ucapan Bang Fatir yang Bang Fatir kan jawab kepada saya itu tertulis atau tidak? Tertulis. Disuruh sembah kepada Allah. Dengan cara sholat, Jawabannya beribadah. seperti itu. Saya menginginkan jawaban yang ada sandarannya, muridku. Semua jawaban yang dia pakai tadi itu adalah ajaran yang tertulis dalam kitab sucinya. Apakah Tuhan kamu beranak atau diperanakan? Lam yalid wa lam yulad katanya. Berarti kan ayatnya. Tadi Semua kan kamu dalam mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus. Maria melahirkan Yesus. Dari mana kamu tahu itu? ya. Telah lahir bagimu juru selamat. Dari mana kamu tahu itu? Itu Alkitab telah lahir bagimu juru selamat. Dari mana kamu tahu itu sejarahnya Ya, itu? telah Tertulis lahir seperti itu. bagimu juru selamat, itu isinya kitab. Dari kitab mana kamu tahu? Di mana tertulis itu? Di Alkitab. Ya sudah, tadi kan kamu tanya itu Bang Fatir itu tertulis di kitabnya. Kamu sendiri sudah membaca di Alkitab. Oke, karena itu saya meyakini Alkitabmu yang tertulis sampai sekarang. Kok bisa jawabanmu berbeda? Katanya Tuhan yang dikandung Maria itu bukan Tuhan. Siapa bilang itu bukan Tuhan? Ya, Mana ada tapi yang kamu seperti bilang tadi itu? Allah. Ini. Tadi bilang Yesus. Kok mutar-mutar? Ah ini sudah. Kapan saya bilang bahwa yang dikandung Maria itu bukan Tuhan? Ini nggak ada konsistensi diri ini kayak gini. Kok konsisten kamu yang nggak tahu, karena makanya kalau bertanya itu jangan sampai satu-satu goni. Coba Mas satu-satu Rasis biar yang bisa tanya. kau pahami. Kau kan nggak punya agama. Gini deh, coba Mas Rasis yang tanya deh. Udah coba, saya coba. bilang kalau kamu nggak tahu apa-apa seperti yang kamu. Makanya pertama tadi kita berbicara, saya tanya apakah kamu tidak beragama? Iya, kamu bilang. Ah ini yang saya tangkap poinnya. Coba, Jangan-jangan Mas Rasis, kamu ini Mas padahal Rasis, sudah coba, beragama tapi coba, tidak tanya, beragama. tanya. Itu yang mau saya tekankan. Gini Tanya. pertanyaannya, Bang Kursi mungkin gini pertanyaannya. Beliau langsung jawab mungkin nih, paten ini jawab, tapi biasanya ya 3 detik lah ngeblank. Benar tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? 3, 2, 1. 1, 2, 3.
3. Benarkah Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Itu maksudmu? Anda mendengarkan pertanyaan saya? Benarkah manusia menciptakan Tuhan untuk melahirkan? Udah jelaslah Tuhan yang menciptakan manusia, tapi dia tidak menciptakan Maria itu secara langsung. Yang menciptakan itu Maria itu. Oke, dengar saya kasih tahu rulesnya dulu. Saya kasih tahu rulesnya dulu, ya. Beliau. Udah gini aja. Sebentar. Kamu yakini nggak Tuhan itu menciptakan semua? Sebentar. Kamu yakini nggak Tuhan itu menciptakan manusia? Sebentar. Ya. Udah mulai. Saya kasih tahu rulesnya dulu. Beliau udah pernah ke room Kristen, dia ditendang. Setelah dia masuk ke room saya, dia mencerca saya, dia mengejar saya. Sebentar. Apakah Anda sama dengan tokek? Berbicara belum dibiarkan? Saya izin berbicara ya, si murid, atau masih mau dipanggil si guru? Si guru, paman, saya mau berbicara, maka dengarkan. Rulesnya, setelah beliau masuk ke tempat Kristen, ternyata dia ditendang, dia scroll sampailah ke room Ar-Rasyid. Karena Ar-Rasyid yang sering dominan berbicara di roomnya, maka Ar-Rasyid yang dicerca habis-habisan, dipertanyakan, bahkan sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan oleh Kristen, karena Kristen maunya cuman mencari kesalahan. Saya jelaskan, alhamdulillah Al-Quran dan hadis menolong saya untuk menjawab setiap pertanyaannya. Beliau sudah bertanya dengan saya, dan kita berbicara itu paling minimal 4 jam, paling minimal 4 jam lamanya. Dan beliau sudah ketemu dengan saya kurang lebih 5 atau 6 kali, dan kita tidak pernah berbicara sebentar. Dan beliau sekarang meminta, dan dia belum memutuskan. Dia belum memutuskan untuk masuk Islam, belum. Dia masih penasaran di dalam Kristen. Dia berharap akan ada manusia dari Kristen yang bisa menjelaskan agamanya tanpa menjatuhkan agama orang lain. Saya bilang tidak akan mungkin, karena begitulah cara mereka. Apa buktinya? Buktinya tadi disuruh mendakwahkan agamanya, masuk ke Nabi Muhammad, masuk ke Al-Quran, masuk Islam, diperintahkan untuk memarahi tanpa mengetahui, alias sok tahu, cuman modal congor. Yang pertama, kan? Yang kedua, beliau sudah berbicara dengan Anda, mencoba bertanya, malah Anda membatasi orang yang memakai akal sedang bertanya. Sudah menangkap apa maksudnya. Orang ini toke. Saya sudah tangkap apa maksudnya. Saya sudah tangkap apa maksudnya. Saya sudah tangkap apa maksudnya. Kau sudah seperti ini cara bicaramu dengan si. Saya belum membiarkan Anda berbicara. Saya lagi berbicara, menyampaikan room ini. Saya sudah tangkap apa maksudmu. Oke. Terus kerja. Sudah tangkap, kerja. Kesetanan dia. Saya mau bicara. Nah, gitu. Oke, silakan kabur kalau mau kabur. Silakan dengarkan di bawah, wahai murid. Jadi ganti namamu, karena kamu itu setara dengan tokek. Orang lagi bicara main serobot aja. Tokek.